Mantan pembalap MotoGP asal Italia, Andrea Dovizioso baru-baru ini memberikan pendapatnya tentang rider Spanyol, Marc Marquez yang akan mengendarai Ducati. Marquez akan membalap untuk Ducati pada 2024 dengan bergabung ke tim satelit Gresini Racing. Sebagai mantan saingannya di lintasan, Dovi sangat penasaran akan seperti apa performa Marquez di atas Desmosedici. Tapi dia juga memperingatkan bahwa Marquez tidak serta-merta akan langsung kompetitif begitu saja, meskipun dia yakin Marquez akan bisa langsung menjadi cepat. Ini akan sangat menarik, ujar Dovi. Dia akan menjadi sangat cepat dan harus terbiasa dengan dua hal. Hal pertama adalah pengereman, karena itulah yang biasa dia lakukan pada Hondanya, tapi menurut saya dia akan beradaptasi dengan cepat, terang Dovi. Runner-up MotoGP 3 kali itu yakin satu hal bahwa para rivalnya tidak akan memberikan kemudahan bagi Marquez. Anda tidak sabar untuk mengalahkan Marc dan membuat hidupnya sulit, seru Dovi. Ekspektasi terhadap debut Marquez di Ducati sangat tinggi. Dari sudut pandang Dovi hal ini bukanlah kesuksesan yang pasti bagi pemain Spanyol itu. Dovi mengingatkan kita pada kasus kepindahan pembalap Spanyol lainnya, Jorge Lorenzo dari Yamaha ke Ducati pada tahun 2017 lalu. Dia kemudian memberikan nasihat yang baik kepada juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia dalam konteks ini. Bagnaia tidak boleh mementingkan Marquez, dia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri, karena jika Anda mencoba meniru para juara hebat ini, mereka akan menyesatkan Anda. Di satu sisi, ini seperti di masa Lorenzo, Jorge datang ke Ducati berpikir dia akan mengerahkan segalanya, tapi pada akhirnya tidak seperti itu. Kita lihat saja apa yang terjadi kali ini. Saya sangat tertarik, demikian pendapat Dovi. Marc Marquez jadi raja crash di sepanjang musim MotoGP 2023. Juara dunia 8 kali itu mengaku pengembangan aerodinamis RC213V bikin sulit untuk melakukan aksi penyelamatan. Marc Marquez memecahkan rekor baru di musim 2023. Dia kecelakaan sebanyak 29 kali, terbanyak dalam sepanjang karirnya di MotoGP. Angka kecelakaan di atas membuktikan Marquez tidak pernah takut untuk mendorong RC213V hingga batas maksimalnya. Tapi di sisi lain Marquez menyandang status sebagai pebalap MotoGP yang paling sering kecelakaan tahun ini. Ada beragam faktor yang bikin Marquez sering jatuh dan angka kecelakaan bertambah. Selain jumlah balapan yang naik karena sprint race, Marc Marquez juga belum benar-benar fit. Ditambah Honda sedang melakukan pengembangan motor. Marc Marquez mengaku jauh lebih sulit melakukan aksi penyelamatan setelah Honda memasang fairing yang lebih besar di pertengahan musim. Perangkat aerodinamis itu berguna untuk menghasilkan downforce yang lebih besar. Dulu, saya bisa menyelamatkan crash itu. Bahkan tahun lalu. Tapi tahun ini, terutama karena kami telah menerapkan aerodinamis baru, saya tidak mampu, jelas Marquez. Marquez juga merujuk pada angka kecelakaan serupa yang dialami rekan setimnya Joan Mir, yang bergabung dengan Honda dari Suzuki musim ini. Joan Mir menempati posisi kedua dalam daftar kecelakaan pada tahun ini dengan jumlah 24 kali. Baik Joan dan saya jatuh lebih dari biasanya, terutama ketika kami mencoba memaksakan motornya, kata Marquez. Kini publik sedang menanti apakah Marquez dapat menjinakkan Ducati Gresini barunya dengan cara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya di Honda. Rekrutan baru Gresini Racing, Marc Marquez, telah membuat sejarah pada kejuaraan dunia MotoGP. Marquez menutup salah satu dari bagian perjalanan karirnya setelah 11 tahun di garasi Honda, di mana ia meraih sejumlah kemenangan dan gelar juara dunia. Masalah pabrikan Jepang dalam membangun motor kompetitif untuk pembalap Spanyol itu telah membuat Marquez mengambil keputusan untuk meninggalkan rumahnya dan bergabung dengan Ducati. Saya ingin ini menjadi hal yang bersahabat dan akrab karena hubungan yang saya dan Honda miliki, kata Marquez. Meskipun tidak memiliki awal yang jelas, ada titik balik, akhir pekan di Sachsenring, Jerman. Itu adalah salah satu poin kuat dari keputusan tersebut, tetapi sejak saat itu saya melihatnya dalam satu minggu dalam satu dan lain cara, dalam minggu lain, kata pembalap 30 tahun itu.
Marquez berada di puncak dengan angka tertinggi sebanyak 29 kecelakaan meski absen pada 3 seri balap dan 2 kali balapan utama pada Minggu karena cedera. Rekor Marquez sebelumnya adalah 27 kali terjatuh pada 2017. Posisi kedua dalam daftar adalah rekan setim baru Repsol Honda, Joan Mir, yang terjatuh 24 kali meski melewatkan 3 balapan, jika termasuk absen setelah FP1 YP Valencia. Catatan itu ditambah 2 balapan akhir pekan lainnya. Rekor tertinggi Mir sebelumnya adalah 12 kali kecelakaan sebagai pembalap Pro Okie pada MotoGP 2019 saat masih memperkuat Suzuki. Pembalap non-Honda yang paling banyak terjatuh adalah Aleix Espargaro, Aprilia, dan Rookie KTM, Augusto Fernandes, dengan 23 kali. Espargaro memulai seluruh 39 balapan tahun ini meski mengalami cedera saat ia ditarik keluar pada GP Qatar. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, mengungkap sisi buruk dari kedatangan Marc Marquez ke Gresini Racing. MotoGP 2024 akan menjadi musim yang menarik karena untuk pertama kalinya Marquez tak lagi memakai bendera Repsol Honda. Seiring masa sulit yang dialami pabrikan asal Tokyo, Jepang itu, Marquez mengambil langkah berani untuk menjadi bagian dari Ducati. Gresini Racing dipilih menjadi pelabuhan baru Baby Alien dengan kontrak yang hanya berdurasi selama 1 musim saja. Motor Desmosedici GP23 akan digeber Marquez pada musim 2024 di mana motor itu merupakan yang terbaik di grid kelas utama. Asa untuk meraih gelar juara dunia kembali hadir setelah peraih 8 gelar juara dunia itu tampil di tes MotoGP Valencia. Dalam kesempatan pertama menunggangi Ducati, Marquez sudah mampu tampil kompetitif dengan menduduki urutan keempat. Meski demikian, pandangan miring juga menemani langkah Marquez untuk membela Gresini Racing yang menjadi bagian dari Ducati. Sebagai mantan rekan di Repsol Honda, Jorge Lorenzo turut menyoroti masuknya Marquez ke lingkaran keluarga Borgo Panigale. Ducati tentu senang mendapatkan jasa dari salah satu rider terhebat di dunia secara cuma-cuma. Kedatangan Marquez adalah berita bagus bagi Ducati karena mereka mendapatkan rider terbaik dengan tanpa biaya, ucap Lorenzo. Di sisi lain, Porfuera tak menampik ada sisi negatif dari kedatangan Marquez yang berpotensi mengancam Ducati di masa depan. Kehadiran rider asal Spanyol itu disebut-sebut tidak disenangi oleh semua para petinggi Ducati. Di mata peraih 3 gelar juara dunia MotoGP itu, hanya Luigi Dall'Igna selaku General Manager Ducati saja yang menginginkan Marquez.